Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Dan ya, ada satu poin menarik di One Piece chapter 1124. Yap, kita melihat perkataan Lilith yang cukup ambigu dan bikin penasaran, dimana sepertinya Vegapunk telah merancang ini semua juga. Dan benar, mungkin saja mereka semua masih hidup seperti yang dikatakan oleh Lilith. Dan kalian tidak akan menyangka kalau cover kalian seperti ini telah menjelaskan semua hal ini. Kenapa bisa seperti itu? Oi! Kaijou demo! Ya, pada chapter kali ini kita semua melihat tingkah laku aneh dari seorang Lilith, terutama saat dia bilang, "Tenang saja, aku sudah diberitahu semuanya." Yang mana pada saat yang sama kita semua pasti akan bertanya-tanya diberitahu oleh siapa. Layaknya Sanji di sini yang juga bertanya-tanya akan hal itu. Tetapi kita bisa menangkap beberapa gerak-gerik Lilith sebelumnya saat dia mendengar suara itu, saat dimana dia memegang headphone-nya itu. Yap, di timing ini atau di waktu ini ada yang memberitahu Lilith, dan benar, yang memberitahu Lilith semuanya adalah kelima Vegapunk yang lainnya yang sudah mati saat ini. Itulah mengapa juga Lilith menangis di saat yang sama, dan juga memberi alasan juga kalau alasannya kenapa dia menangis itu karena semua orang sudah mati, tetapi di konsep yang berbeda semuanya masih hidup. Dan benar, ini adalah ulah Vegapunk Stella, dimana ya pada chapter 1123 Vegapunk Stella bersama Pythagoras dan juga Sokka berada di ruangan Pangrikot saat itu, dimana pada saat itu mereka bertiga telah bersedia untuk mati. Namun kedua satelit ini, yaitu Sokka dan juga Pythagoras, bertanya-tanya kepada Vegapunk Stella apa arti kematian itu sendiri. Dan di sana Vegapunk hanya bilang dan juga Oda menampilkan otak Vegapunk yang besar di sana. Dan ya, yang bikin curiga itu adalah pada saat dialog berikutnya, Oda tidak menunjukkan saat dimana Stella menjelaskan kematian itu seperti apa kepada mereka berdua ini. Malahan di sana Oda membuat dialog yang loncat dan Vegapunk mengatakan atau membahas untuk rencana berikutnya, yaitu melindungi teknologi awan atau teknologi yang bisa menciptakan awan. Artinya sebelumnya saat dimana Vegapunk membahas kematian itu, ada rencana juga untuk melindungi kematian mereka itu. Sehingga walaupun mereka mati, tetapi mereka tidak mati karena konsep kematian itu yang berbeda. Singkatnya, di momen itu ada kemungkinan ada rencana soal kematian ini yang direncanakan oleh mereka bertiga ini. Dan rencana itu hasilnya adalah ini yang ada pada chapter 1124. Mereka semua mati dalam konsep pada umumnya, tapi konsep yang lainnya mereka semua masih hidup. Dengan kata lainnya, rencana Vegapunk soal kematian ini adalah menjaga kesadaran mereka, atau mungkin lebih tepatnya menjaga jiwa mereka agar dapat tertampung di satu otak yang sama. Dan harusnya begitu ya. Dan ada satu alasan yang cukup menarik yang akan menghubungkan ini semua, yaitu Vegapunk sendiri telah mempelajari selama 2 tahun kebelakangan ini tentang kemampuan Kuma, dimana ya kemampuan Kuma itu adalah experience seseorang yang bisa dirasakan oleh orang lain. Misal, kenanganmu bisa dirasakan oleh orang lain, atau rasa sakitmu bisa dirasakan oleh orang lain juga. Jadi dengan mengandalkan dasar teori tersebut, ada kemungkinan Vegapunk membuat teknologi lainnya, membuat experience jiwa seseorang bisa dirasakan oleh orang lainnya juga, dalam bentuk yang berbeda tentunya. Dan pada dasarnya itu adalah sistem dari cloningan Vegapunk juga. Experience rasa lapar ditanggung satu Vegapunk yang sama. Dan pada saat itu Vegapunk membuat sistem yang baru agar ada satu Vegapunk yang selamat, dia bisa merasakan experience dari Vegapunk yang lainnya yang mati kecuali Yok. Kenapa kecuali Yok? Karena di momen ini juga Vegapunk sudah yakin bahwa selain Yok, semua Vegapunk yang lainnya akan dibunuh. Jadi setidaknya harus ada yang selamat dari mereka semua ini kecuali Yok. Jadi bisa dikatakan sistem baru Vegapunk ini membuat satu Vegapunk lainnya bisa menampung yang lainnya juga. Dimana di sini pasti kalian mulai berpikir kalau itu mirip dengan Sukuna atau mungkin karakter di Harry Potter seperti ini. Tetapi saya rasa konsepnya agak berbeda.
Dimana ya jika dasar teorinya adalah kemampuan Kuma, harusnya sistem yang baru dibuat oleh Vegapunk itu berbeda konsepnya. Dan kita tahu sejatinya cloningan Vegapunk ini berasal daripada sifat Vegapunk yang dipecah menjadi satu individualisme. Artinya, jika analoginya dengan kemampuan Kuma itu sama seperti mengeluarkan gelembung sifat Vegapunk dari dirinya, dan setiap gelembung itu akan dirasuki ke satelitnya. Dan kita tahu ya kalau konsep dasar Beyblade Kuma itu, ketika tidak ada satu orang pun yang menerimanya, maka gelembung itu akan kembali ke asalnya. Jadi, singkatnya adalah jika ada Vegapunk yang mati, maka kesadarannya akan masuk ke Vegapunk yang lainnya. At least kembali ke Vegapunk itu sendiri, yang mana semuanya adalah Vegapunk. Jadi kesadaran itu akan masuk ke Vegapunk mana saja, dan mungkin Vegapunk Stella sudah membatasinya agar tidak masuk ke Vegapunk York. Dan jika kalian bingung, saya akan langsung memberikan contohnya. Dimana sebelum itu saya akan mengatakan kalau ini, jika kita sadar, semua tindakan Vegapunk sejauh ini serasa tiba-tiba. Ya, semuanya serasa tiba-tiba, dimana itu dimulai dengan Saka yang tiba-tiba curiga kalau Vegapunk pada saat itu berada di ruangan yang sudah tidak dipakai, dan ternyata memang benar kalau dia ada di sana. Dan coba siapa yang membuat Saka berpikir seperti itu? Padahal sebelumnya dia sama sekali kebingungan dan tidak punya ide di mana Vegapunk itu berada. Yap, ada kemungkinan ketika Pythagoras sudah mati, kesadarannya atau gelembung experience sifatnya itu menuju kepada Saka, sehingga Saka bisa berpikir kalau satu-satunya ruangan yang belum dicek adalah ruangan yang berada di sana. Maka daripada itu tiba-tiba Saka bergerak menuju ke sana. Dan benar itu atas info yang dimiliki oleh Pythagoras. Lalu kemudiannya atau kejadian berikutnya, kita tahu ya kalau Vegapunk Stella itu tiba-tiba ingin mati di Egghead. Padahal sebelumnya dia bertekad atau sudah berkemas untuk kabur dari Egghead. Dan kenapa bisa begitu? Jawabannya ada di mana saat Saka sudah mati. Yap, saat Saka sudah mati, kesadaran Pythagoras dan juga Saka itu masuk kepada Vegapunk. Dan mereka bertiga ini yang sangat tahu dan percaya kalau mereka harus mati. Jadi pada saat itu, Vegapunk memutuskan untuk mati dan mengubah rencananya karena kesadarannya sudah diisi oleh Saka dan juga Pythagoras yang memberikan ide kepada Vegapunk itu, sehingga akhirnya Vegapunk memutuskan untuk mati di Egghead. Lalu kejadian berikutnya yang tiba-tiba itu adalah saat Vegapunk telah mati. Ada kemungkinan gelembung experience Vegapunk, Saka dan juga Pythagoras masuk ke Edison. Jadi di momen ini, tubuh kecil ini sudah diisi oleh Saka, Stella, dan juga Edison, serta Pythagoras. Dan momen janggal itu terjadi saat tiba-tiba Edison mengambil keputusan untuk turun mengatur awan yang ada di Fabriopes, di mana tindakan itu sangat beresiko. Dan dari awal, seorang Edison tidak kepikiran atau bergerak untuk hal itu. Yap, semuanya terjadi tiba-tiba. Di mana ada kemungkinan 3 orang ini telah memberikan instruksi kepada Edison untuk melakukan hal tersebut. Dan sejauh ini yang peduli dengan awan adalah Vegapunk. Lalu kejadian berikutnya adalah saat York menyatakan kalau tinggal hanya Lilith dan Atlas saja yang masih hidup. Itu artinya saat Edison sudah mati, ada kemungkinan gelembung experience sifat Saka, Vegapunk, Edison, Pythagoras masuk ke Atlas. Itu juga akan menjadi jawaban yang cukup rasional kenapa tiba-tiba Atlas memiliki inisiatif untuk naik ke Labopes untuk menyelamatkan Lilith. Padahal dari awal dia hanya ngendok di kapal Elbaf itu. Berarti ada kemungkinan juga kalau keempat orang ini memberikan instruksi kepada Atlas untuk melakukan hal tersebut. Kemudian ketika Atlas sudah mati, semua kesadaran Saka, Vegapunk, Edison, Pythagoras dan juga Atlas itu sendiri menuju kepada Lilith. Sehingga semuanya akan jadi masuk akal kenapa tiba-tiba Lilith mengetahui semuanya. Ya, tiba-tiba Lilith mengetahui semuanya. Itu karena keempat orang ini memberitahu Lilith dalam suatu pikirannya bahwa mereka seperti ini dan seperti itu, dan juga mengatakan kalau mereka semua masih hidup dalam konsep yang berbeda, dimana singkatnya adalah ini mode Spector. Yap, jika kalian pernah memainkan game party kelompok kompetitif, pasti kalian pernah mengalami hal tersebut, dimana ada 5 party player, dan saat player satu mati, tentu saja player satu itu akan menjadi Spector kepada player lainnya, dan tentu dia akan memberikan info terbaru ataupun hal apa yang harus dilakukan. Dan ketika player 2 mati,
tentu saja akan ada 2 spektor dan begitu seterusnya. Singkatnya, saat ini Lilith memiliki 4 spektor di dalam dirinya itu. Dan ini benar ya, mereka mati semua, tapi sebenarnya mereka masih hidup. Sama kayak kita main game, semua karakter kita mati, tapi sejatinya semua dari kita masih hidup. Yaitu samalah konsepnya, kalian bisa pikirkan sendiri hal itu. Dan apa yang membuat saya jengkel? Ternyata cover Color Split yaitu ini tentang game ini ternyata menjelaskan hal ini.